saya akan membagikan tutorial dasar untuk menggunakan program 3D Studio Max untuk membuat mod atau add-on pada game Train Simulator. Yang perlu diperhatikan, yang pertama ada di sebelah kanan tabel standar primitif adalah tabel yang berisikan tools untuk membuat objek-objek dasar seperti kotak, box, cone itu kerucut, sphere bola, geosphere juga bola, sama silinder tabung, tube tabung hanya saja tengahnya berlubang, torus itu seperti objek bulat seperti ini, seperti donat, piramid objek piramida, tripod ini bawaan bentuknya poci teh. Lalu plane itu dataran lempengan semacam dataran gini, untuk biasanya untuk membuat alpha channel, nanti ada di video selanjutnya. Lalu yang pertama tools yang sangat mendasar yaitu select and move, select and rotate, dan select and uniform scale. Select and move itu untuk memindahkan objek, nah, contohnya seperti ini. Select and rotate untuk memutar-mutar objek seperti ini. Lalu select and uniform scale untuk mengubah ukuran objek secara kasar. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan, kolom koordinat ada di bawah sini. Kolom koordinat ini berfungsi untuk memindahkan ataupun memutar benang koordinat yang presisi, tapi tidak kasar. Jadi semisal ini perlu saya gunakan titik di tengah, maka saya mengisikan x, koordinat x 0, koordinat y 0, z nya 0. Saya jelaskan dulu untuk koordinat ini. Koordinat ini garis yang membentang di lantainya ini. Garis dari kiri atas menuju kanan bawah merupakan garis y. Yang tengah ini garis y. Dari tengah menuju ke kiri atas merupakan y positif. Y positif. Dari tengah menuju ke kanan bawah merupakan y negatif. Positif negatif ini yang dimaksud adalah untuk memindahkan, semisal untuk memindahkan ke bawah sini sesuai garis y, maka diisi y negatif 5, maka dia akan ke bawah sini. Kalau positif 5, maka dia akan di atas ini. Lalu saya kembalikan di 0. Garis membentang dari kanan atas sampai kiri bawah itu merupakan garis x. Garis x itu untuk memindahkan objek ke kanan atau ke kiri. Kalau y tadi ke depan atau ke belakang, maka kalau x itu memindahkan objek ke kanan atau ke kiri secara presisi. Semisal posisi awalnya objek pas di tengah 000, mau saya pindah ke kiri sebanyak 5. Maaf, sebelumnya satuan yang saya pakai di 3D Max ini satuan meter ya. Untuk mengubah satuan di program ini, masuk ke customize, unit setup, metriknya dipindah ke meters, sistem unit setupnya ini juga dipindah ke meters. Pastikan ini 1.0, ini meters, lalu di OK. Karena Train Simulator lebih gampangnya menggunakan satuan meters nantinya. Lanjut ke tadi, kalau saya mau memindahkan objek ke kiri sejauh 5 meter, maka saya ketikkan negatif 5. Kalau saya pindah ke kanan 5 meter, maka positif 5. Sama seperti ya tadi, dari tengah menuju ke kanan atas ini merupakan x positif, dan dari tengah menuju kiri bawah ini merupakan x negatif. Lalu koordinat z. Koordinat z itu yang tegak lurus, digunakan untuk memindahkan objek naik atau turun. Ke atas merupakan z positif dan ke bawah merupakan z negatif. Kalau objek berada di bawah z negatif, maka nanti di Train Simulatornya objeknya akan tenggelam ke tanah, maka dipindah dulu ke koordinat z0. Itu tadi merupakan pindah memindah menggunakan koordinat. Lalu putar memutar menggunakan koordinat. Pertama pilih tool ini, select dan rotate. Untuk
sama sumbunya sama. Ini sumbu X dari kanan atas ke kiri bawah, sumbu X dari kanan atas ke dari kiri atas ke kanan bawah merupakan sumbu Y. Jika saya ingin memutar objek ke depan sesuai garis sumbu X ini, maka saya ketikkan di kolom koordinat X. Semisal saya putar sebanyak 45 derajat. Di sini satuannya derajat nih. Kalau untuk putar memutar 45 derajat, maka dia akan berputar ke depan. Jadi sumbu X ini, sumbu X jika berputar ke depan, maka jumlah yang diisikan merupakan jumlah positif. Jika ingin diputar ke belakang, maka jumlah yang diisi di sini adalah jumlah negatif, minus 45 derajat. Nah, maka dia akan berputar sebaliknya. Itu tadi sumbu X. Sekarang sumbu Y, sama saja sebetulnya sumbu Y. Jika ingin memutarkan ke kanan, maka diisi positif 45 derajat. Kalau ingin diputar ke kiri, maka negatif 45 derajat. Lalu untuk Z, rotate dengan sumbu Z ini berfungsi untuk memutar objek sesuai sumbu Z. Contohnya seperti ini. Jika ingin diputarkan ke kanan, maka diisikan koordinat dengan angka jumlah yang positif, semisal 45 derajat sesuai sumbu Z, maka dia akan miring. Jika sebaliknya ingin diputar ke kiri, maka negatif 45. Nah, ini sumbu Z. Saya ulang, ini diputar berdasarkan sumbu Z, ini diputar berdasarkan sumbu X, dan ini diputarkan sesuai sumbu Y. Sampai di sini paham ya? Itu tadi rotate tool. Lalu ini select and uniform scale. Untuk select and uniform scale ini saya tidak pernah menggunakan koordinat ini karena hasilnya nanti tidak presisi. Jadi untuk mengubah ukuran saya rekomendasikan tidak menggunakan select and uniform scale, tapi menggunakan dari tab modify ini. Modify, diselect dulu objeknya, lalu tab modify. Di bawah ini ada kolom untuk mengisi ukurannya. Length itu panjang, semisal saya ubah panjangnya menjadi 5 meter. Width itu lebar objek, saya ubah menjadi 2 meter. Height itu adalah tinggi objek, saya ubah menjadi 1 meter. Nah, ini untuk mengubah secara presisi, secara ukuran, karena untuk membuat add-on Train Simulator itu biasanya harus menggunakan ukuran-ukuran yang presisi agar add-on yang dihasilkan nanti sesuai ukuran yang diinginkan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, di tab modifier ini selain kubus, saya berikan contoh lagi objek seperti silinder itu tabung. Maka di tab modifier ini juga ada pilihan kolom-kolom untuk mengubahnya. Radius itu adalah diameter radius itu adalah jari-jari dari lingkaran ini. Semisal saya isikan jari-jarinya 1,5, maka diameter silinder ini panjangnya adalah radius kan jari-jari. Kalau diameter kan berarti jari-jari dikali 2. Jadi diameter dari lingkaran silinder ini adalah 3 meter. Jika semisal ingin membuat objek dengan diameter 10 meter, maka harus yang diisi di kolom radius ini adalah 10 meter dibagi 2, maka 5 meter. Nah, ini jadinya 10 meter. Lalu height itu sama dengan kubus tadi, tinggi. Saya buat tingginya 2 meter. Nah, height segmen ini kalau bisa height segmen ini digunakan di setting lebih sedikit. Sebetulnya tidak masalah di setting 5 atau berapa, cuman semakin banyak ini semakin banyak poli itu permukaan. Nanti kalau objek polinya banyak, add-on polinya banyak, nanti bisa menyebabkan lag di beberapa komputer, apalagi kalau komputernya speknya rendah. Lalu side ini sisi yang melingkar ini, semakin besar side-nya semakin halus, tapi juga menambah poli. Semakin besar side-nya semakin banyak polinya. Semisal saya isikan ini kan terlihat patah-patah ya, garis. Saya ubah ke 30, maka dia akan lebih halus. Nah, ini fungsi side. Lalu slice on ini untuk memotong. Nah,
memotong sesuai gini, sesuai titik tengah. Bisa ini pakainya satuannya derajat, bisa 90 derajat, ini minus 90 derajat atau 270 atau 180. Nah contohnya seperti itu. Lalu saya lanjutkan dengan bahasan mengenai vertex, edge, dan poly. Dalam objek 3D Max dikenal dengan adanya edge, vertex. Vertex itu adalah titik-titik pada sudut objek, atau tidak mesti di sudut ya, tergantung objeknya. Semisal ini kotak, maka yang disebut vertex itu adalah titik-titik ini. Lalu edge itu adalah rangka, garis ini, garis setiap ini, nah ini namanya edge. Lalu poly itu adalah muka atau sisi dari setiap objek yang sebutkan saya tadi. Jika poly semakin banyak maka bisa menyebabkan lag di dalam gamenya. Poly adalah permukaan, jadi jumlah poly dari, seperti di pelajaran matematika, jumlah sisi dari kubus jumlahnya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah fungsi dari vertex, edge, dan poly ini untuk mengubah-ubah bentuk secara custom. Contohnya seperti ini. Langkah pertama, klik kanan, objek, klik kanan, dipilih dulu objeknya, klik kanan, convert to editable mesh. Nah ini ada vertex, edge, face sama poly sebenarnya hampir sama. Kalau saya pakai poly vertex, kita select objeknya, kita pilih vertex, maka dia akan muncul titik-titik biru yang kalau dipilih menjadi merah. Nah ini pada ujungnya ini namanya vertex. Terus ini digunakan untuk semisal untuk mengubah bentuk secara custom. Semisal ini objek kotak mau saya geser vertexnya, geser, maka dia akan berubah bentuk. Yang ini coba saya naikkan, maka dia akan berubah bentuk. Nah untuk mengubah bentuk secara custom gini, saran saya untuk memindahkan vertex, gunakan koordinat di kolom bawah ini supaya presisi dan tidak salah. Nah contohnya seperti ini, minus, nah seperti ini, itu vertex. Lalu edge itu, jika tadi vertex dari titik-titik ujung, maka edge ini adalah rangka, garis-garis ini pada objek. Jika saya klik di sini dan saya pindah, maka dia juga akan berubah bentuk. Jika saya klik di sini, saya pindah lagi, dia juga akan berubah bentuk. Nah ini namanya edge. Sekarang poly itu permukaan juga bisa dipindah-pindah. Contohnya seperti ini. Jika saya geser ke sini, geser ke sini, ke atas, ke bawah, dia akan berpindah. Nah sudah paham sampai di sini? Untuk pembuatan add-on, kalau saya sendiri biasanya yang saya gunakan adalah vertex, edge, atau polygon. Itu yang mendasar. Yang selanjutnya adalah tool Pro-Boolean. Pro-Boolean adalah tools digunakan untuk melubangi objek tertentu dengan bentuk tertentu. Jadi semisal, nah ini ada objek kotak, ingin saya lubangi objeknya. Semisal saya gunakan dua bentuk ini, persegi dan silinder. Nah, Pro-Boolean digunakan untuk melubangi objek ini. Objek yang saya kasih warna merah dilubangi sesuai bentuk objek-objek ini. Semisal saya ingin melubanginya dengan bentuk lingkaran, maka letak tools Pro-Boolean ada di sebelumnya. Diklik dulu objek yang ingin dilubangi atau dipotong atau dilubangi, diklik dulu, dipilih, lalu masuk ke tab ini, tab sebelah kanan, standar primitif diganti compound object. Dari standar primitif ke compound object. Lalu di sini ada yang namanya Pro-Boolean. Kita klik Pro-Booleannya, lalu start picking. Klik start picking, lalu klik objek yang untuk memotongnya. Misal ini silinder, klik objeknya, maka dia akan terpotong atau terlubangi ya.
sesuai objek silinder tadi. Lalu setelah terubangi, maka klik kanan, objeknya diklik kanan, convert to editable mesh. Ulangi cara tadi untuk mengubangi yang lain. Saya pindah dulu di sini, select objeknya. Nah, pastikan ini compound object, pro boolean, start picking, pilih objek yang digunakan untuk melubangi. Nah, dia akan menjadi lubang seperti ini. Inilah cara menggunakan pro boolean. Jangan lupa diklik kanan, convert to editable mesh. Langsung saja saya berikan contoh. Saya akan membuat roda kereta api. Saya gunakan silinder. Roda dengan diameter 70 cm, maka radiusnya saya isi 70 dibagi 2 menjadi, ini satuannya meter ya. Kalau 70 cm berarti kan 0,7 meter, maka 0,7 meter saya bagi 2 menjadi 0,35 meter. Nah, ini diameternya sudah 70 cm atau 0,7 meter. Untuk membuat roda kereta api, biasanya saya menggunakan height segmentnya itu dua aja cukup. Height itu untuk tingginya bebas dikira-kira saja, pengaruhnya nanti di ketebalan roda kereta api tersebut. Nah, untuk copy paste objek bisa diklik kanan, clone ini, pilih yang copy, lalu OK. Atau cara cepatnya dengan klik menekan tombol shift pada keyboard, shift ditekan, lalu dipindah seperti ini, lalu copy. Nah, ini saya ingin membuat flange dari roda kereta api tersebut, maka saya klik kanan, editable mesh. Saya pilih vertex, seluruh vertex yang ada di tengah objek seperti ini. Pastikan milihnya benar pas tengah, jangan sampai vertex yang lain ikut terpilih. Saya turunkan seperti ini. Lalu saya pilih polygon, saya pilih permukaan yang di bawah, lalu saya rescale dengan select and uniform scale. Saya geser pelan-pelan. Nah, seperti ini. Bentuknya sudah menyerupai roda kereta api. Lalu ini saya ubah terkecil seperti ini. Terkecil lagi. Saya kopas satu lagi. Nah, saya pilih objek roda tersebut dengan di bawah. Saya gunakan tools pro boolean untuk merubah ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini karena lubangnya kurang dalam, bisa diedit dengan editable mesh. Pilih polygon, pilih permukaan yang ini, ditarik ke bawah, maka dia akan lebih dalam. Nah, objek yang ini digunakan untuk aspal. Nah, jika serasa sudah fix membuatnya, bisa digabungkan dengan cara klik kanan, editable mesh, pilih pada tabel sebelah kanan ini, pilih attach ini, lalu klik objek yang akan digabung, semisal ini. Nah, saya putar dulu. Maaf kebalik. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah menyerupai roda kereta api. Ini contoh simpel. Jika teman-teman ingin mencoba sendiri membuat apa, boleh dengan cara-cara yang saya tutorkan tadi. Ini saya mengajarkan dengan cara saya sendiri ya, atau mungkin ada kreator lain yang menggunakan cara yang lebih cepat, silakan. Tapi saya hanya membagikan cara yang saya pakai untuk membuat add-on kereta. Nah,
sampai di sini dulu untuk tutorial dasar 3D Studio Max. Untuk saja mungkin saya akan mengajarkan attachment point atau export objek atau menata skin, membuat skin ada di video selanjutnya. Terima kasih.